namanya pricing, produk, ya, kemudian promosi, nah lain-lainnya, oke. Nah sekarang kita akan belajar yaitu terkait yang namanya men-setup organisasi seperti itu. Yang mana organisasi ini harus di-setup ya. Why? Karena strategi pemasaran itu memang balik lagi harus didukung juga sama organisasi internal. Jadi strategi bagus apapun, tapi kalau internal organisasi nggak mendukung ya sama aja gitu loh ya. Tuh. Makanya untuk organisasi akan kita set up bagaimana bahwa ini organisasi mendukung pemasarannya, mendukung pemasaran produknya bagus ya atau mungkin support ya seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan kasih lihat di sini contoh. Nah, ini judulnya hari ini ya. Ini adalah judul hari ini, pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar serta implementasinya. Ya, dan pengendalian strategi pemasaran seperti apa pengendaliannya. Oke, kita akan lihat di sini yang pertama. Nah, kita lihat Starbucks mapping bisnis internasional seperti itu. Kalau kita lihat di sini, yang hijau itu adalah yang sudah dimasukin Starbucks. Negara-negara yang sudah dimasukin Starbucks. Nah, yang mana culture-nya sudah pasti mereka akan beli kopi, nyantai di Starbucks, bincang-bincang, entah bisnis, entah apa, kongko, seperti itu ya. Terus habis itu enjoy the time, enjoy the atmosphere, nah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini Indonesia juga termasuk nih, full. Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Yang enggak tuh ini apa namanya? Timor Leste sama Papua Nugini ini enggak. Nah, yang putih-putih ini enggak. Nah, bisa jadi antara culture-nya memang tidak masuk. Ini Suriname juga enggak nih. Antara culture-nya tidak masuk atau memang belum support untuk culture-nya seperti itu. Nah, cuma kalau dilihat di sini di Afrika ini hampir seluruh Afrika ya. Tuh, tapi kalau Afrika Selatan enggak. Karena di sana sudah ada culture apa namanya eh adanya perpaduan budaya di sana ya. Jadi nggak cuma untuk orang Afrika, jadi ada orang apa namanya luarnya juga, jadi lebih dinamis ya seperti itu. Diversity-nya lebih tinggi. Diversity itu keberagamannya. Tuh. Terus kalau kita lihat kayak di apa eh Greenland di utara sini ya mungkin atmosfernya atau mungkin lingkungannya demografinya adalah apa namanya es ya. Jadi agak susah ya, agak susah untuk bisa apa ngembangin di sana mungkin ya seperti itu. Nah, ini adalah demografinya. Jadi kita akan lihat dulu Starbucks itu apa sih? Starbucks itu adalah bisnis F&B kopi. Nah, nyebutnya kan kopi ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat nggak cuma jual kopi doang gitu loh ya. Tuh. Starbucks itu apa? Nah, kalau kita lihat dia selain jualan kopi, dia juga jualan yang namanya adalah suasana. Tuh, jadi nggak cuma jualan kopi doang, seperti itu. Nah, aktivitas bisnisnya apa? Memang jualan kopi. Tapi sebenarnya yang dijual itu bukan hanya kopi. Kopi itu hanya pelengkap. Tapi lebih ke arah suasananya, kemudian atmosfernya. Jadi nilai-nilai apa namanya ekstrinsik ya, di luar jualan kopinya sebenarnya. Tempat orang ngumpul. Jadi ngebrand bahwa Starbucks itu tempat orang ngumpul, seperti itu. Nah, kalian tahu, tadi saya baca di internet, jadi kayak contoh di Indonesia ada apa ada pembaharuan lagi yaitu terkait kalian tahu Gramedia ya. Gramedia itu apa namanya? Jualan buku. Nah, sekarang di Gramedia ini dia itu nggak cuma jualan buku, dia juga jualan suasana. Ini lagi dibuat baru nih di salah satu daerah di Jakarta. Jadi si Gramedia ini membuat tempatnya selain jualan buku itu tempat kayak untuk ngopi, nyantai seperti itu sambil ada jualan buku seperti itu. Jadi lebih apa ya? Lebih saya bilang itu secara konsep bisnisnya itu place-nya. Sebenarnya kita ngomongin place ya. Lebih apa namanya? Comfortable lah
lebih ada add value-nya, nilai tambah. Jadi ngapain gue ke Gramedia, cuma lihat buku doang, ngapain? Nah, ketika, oh Gramedia, oke, kita ngopi di sana aja deh. Nah, siapa tahu ada buku. Nah, gitu. Beda sama yang dulu. Jadi ini adalah, saya bilang upgrade ya, upgrade add value, bagus sekali saya bilang. Dan di mana di Bintaro saya juga udah sempat ngalamin, jadi dia ada kafenya, terus ada jualan buku Gramedianya, seperti itu. Jadi kalau orang mau baca buku, bayar dulu, seperti itu. Nah, tuh, jadi makanya saya bilang bagus konsepnya. Nah, Starbucks juga seperti itu. Nah, terus yang ketiga, bedanya adalah kalau Starbucks itu mengglobal, mendunia. Kalau Gramedia masih di lingkup Indonesia. Nah, kita lihat yang ketiga adalah strategi globalisasi kontemporer. Strateginya seperti apa? Starbucks. Rata-rata adalah membeli franchise, izin buka di negaranya, seperti itu. Dan mungkin beberapa sebagian kecil adalah Starbucks bikin sendiri. Nah, yang harus kalian pahami adalah ketika kita melakukan pemasaran di seluruh dunia, atau nggak usah dunia, di Indonesia aja, atau lokal aja ya, misalnya Jakarta. Kalau kalian mungkin daerah cuman Taiwan aja, misalnya seperti itu ya. Nah, yang harus kalian ingat, itu di dalamnya, di belakangnya, itu ada namanya internal bisnis proses. Yaitu apa? Kita nggak cuma ngomongin cuan, keuntungan. Kita juga nggak ngomongin keuangan, cuan ya, keuangan, finansial. Kita juga harus ngomongin non finansialnya, customer. Nah, kita harus tahu customer dan sebagainya. Tapi yang penting juga harus ada internal bisnis proses, yaitu apa? Organisasinya gimana untuk bisa mendukung develop ke luar negeri, expand ke luar negeri, expand ke daerah lain. Bagaimana? Nah, itu kenapa? Karena organisasi itu ibarat tubuh. Kita pengen marketingnya jalan, strateginya jalan, ibaratnya di sini adalah tangan, kaki itu jalan. Kakinya kemana? Oh, ke daerah A, jalan ke sana. Tangannya gimana? Oh, tangannya bantu. Oke, itu marketing. Tapi harus dilihat ada badan, ada kepala. Di dalam badan itu ada jantung, ada paru-paru. Jadi satu organisasi lebih gitu ya. Nggak nggak cuman parsial tangan kaki doang, tapi ada satu organisasi yang kesatuan gitu loh ya, dalam satu tubuh. Ya, itu yang harus diingat. Nah, hari ini kita akan bagaimana kita men-setup bahwa dalam kita melakukan marketing, kita harus men-setup organisasi yang sesuai, yang pas seperti apa. Contohnya, kalau kita ngomongin Gramedia, ya, kita ngomongin Gramedia, terus kita gabung misalnya sama organisasi produksi, produksi bukunya, ya, pabrik bukunya, izinnya, penulisnya, ya nggak nyambung. Makanya contoh kayak Kompas Gramedia, dia ada perusahaan penjualan sendiri, ada perusahaan produksi sendiri, jadi nggak digabung gitu. Jadi saling terkait terikat. Contoh kayak Starbucks. Akhirnya Starbucks kita lihat organisasi dari Amerika. Tapi kenapa bisa mendunia? Karena mereka punya namanya regional, regional office, regional office-nya di Indonesia, di Malaysia, di tempat yang hijau-hijau ini ada regional office-nya. Kalau dia terpusat ke Amerika atau sentralisasi, ya bubar gitu ya. Misalnya di Indonesia, waduh ini jam 10 pagi, di Amerika masih 12 jam sebelumnya, masih jeda waktu malam, kan jeda satu hari kan, jeda malam. Wah ya susah komunikasi. Nah gitu. Makanya dari regional sendiri dibuatlah. Jadi kita harus tahu nanti sentralisasi terpusat atau desentralisasi masing-masing seperti itu. Yang mana? Nah kita harus lihat nih. Nah, Pak, kalau warteg gimana Pak? Warteg mah nggak usah jauh-jauh ya karena lokal, cabang cuma 5, ya nggak usah. Misalnya harus masing-masing punya manajemen mungkin nggak usah ya seperti itu. Nah, tuh. Nah, dalam membentuk suatu organisasi, kita ngembangin organisasi, ada struktur-strukturnya, elemennya apa sih gitu. Ada elemen struktur organisasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus paham, harus mengetahui yang namanya rentang kendali atau span of control. Tuh. Span of controlnya seperti apa sih? Sejauh apa? Selebar apa? Seperti itu. Kalau misalnya cuman warteg 5 cabang di Jakarta, nggak usah terlalu lebar, nggak usah terlalu luas. Tuh, kontrolnya cuma satu orang aja cukup. Dia muter.
Tapi kalau kayak misalnya Gramedia tersebar seluruh Indonesia, span of control misalnya harus ke Jakarta semuanya, ya berat. Makanya masing-masing provinsi, masing-masing daerah ada, dibuatlah desentralisasi seperti itu. Kita harus lihat seberapa luas, Pak. Tentang kontrol dikaitkan apa? Biasanya sih ada faktor yang namanya demografi, seperti itu. Demografinya seberapa jauh, seberapa luas ya. Tuh. Kedua, departementalisasi ya, atau ada nyebutnya juga divisionalisasi juga bisa ya, divisi sama departemen bisa kebalik-balik. Cuman kalau misalnya di saya dulu di organisasi HR, saya buatnya divisi dulu baru departemen, karena divisi itu lebih luas cakupannya. Cuman ya kadang dibolak-balik, ya wajar sih saya bilang. Cuma kalau di luar negeri kalau udah pakai divisi nggak pakai departemen tuh. Cuma kalau di luar negeri biasanya pakai departemen tuh lebih apa, lebih lebih umum ya, tapi beda-beda sih, terserah. Di sini poinnya adalah departementalisasi ini adalah kita membagi span of activity bisnisnya tidak terpusat. Misalnya kayak tadi Gramedia ya, yang jualan buku, yang pemasaran buku jangan digabung sama yang pada saat produksi buku, nerbitinnya, nyetaknya berat ya. Apalagi yang apa namanya, menyebarkan ya, spreading bukunya, pakai logistik ya, pakai penyebaran ya, pakai apa namanya, kargo, transportasi ya, susah juga tuh ya. Jadi ada departemennya, departemen pemasaran sendiri ya, khusus. Nah, pemasaran dibagi lagi. Pemasaran khusus apa, produk A, produk B, produk C, atau pemasaran khusus wilayah mana. Jadi masing-masing departemen nanti punya otoritas sendiri seperti itu. Jadi ya is oke, nggak ada masalah. Contoh kayak saya di HR. Saya departemen HR, saya akan megang yang namanya all semuanya. Sebagai HR manager saya megang all. Tapi ketika harus departementalisasi kita sesuai dari aktivitasnya, rekrutmen sama seleksi itu saya bisa sendiri. Ada orang yang megang sendiri, ada supervisornya, misalnya seperti itu. Terus terkait penilaian karyawan, performance appraisal atau performance management, saya ambil satu orang untuk jadi departemen sendiri, seperti itu ya. Tuh, jadi harus, karena kalau enggak, kalau semua itu dipegang satu orang atau satu divisi, satu departemen, ya berat ya. Seperti itu. Jadi nanti nyambung ke rentang kendali, span of control. Jadi kontrolnya nggak terlalu apa, pusing nanti ya. Karena kita sesuaikan masing-masing sesuai dengan kontribusinya. Nah, habis itu departementalisasi kita ada namanya rantai komando. Kalau departementalisasi departemen sudah dibuat atau divisi dibuat, disitulah komando dipasang. Jadi jangan buat komando dulu, kalau saya bilang. Jangan buat komando dulu. Kalau buat komando dulu, tapi kotaknya belum ada, departemennya belum ada, ngapain gitu loh. Bahaya malahan. Akan buat-buat. Bos, ini ada orang, bos. Masukin kantor gimana lah, dia masukin mana, saya juga bingung gitu loh, posisinya belum ada, belum jelas. Nah, departementalisasi ini itu adalah bagian dari perusahaan yang kaitannya adalah di bisnis, aktivitas bisnis, akhirnya diturunkan menjadi jabatan, posisi seperti itu, barulah dicari orang. Nah, orang di sini masukin rantai komando, komandonya siapa aja, headnya siapa, wakilnya siapa. Ada yang modelnya birokrasi, birokrasi itu atas ke bawah itu harus dilalui. Atau ada modelnya matrix, jadi nggak perlu atas bawah. Jadi dia lebih umum ya, lebih mudah untuk bergerak seperti itu. Jadi beda-beda. Mau mana nih yang dipakai seperti itu ya? Apakah yang modelnya birokrasi kah? Atau yang modelnya non birokrasi, itu yang mana ya? Nanti kita belajar dikit lah. Terus yang keempat, spesialisasi. Nah, spesialisasi ini saya bilang tadi sesuai kontribusinya. Kalau nggak sesuai kontribusi ngapain? Ya, malah punya spesialisasi dong. Spesialisasinya marketing ya marketing, jangan spesialis marketing dimasukin operasional, ngawur nanti ya. Terakhir adalah formalisasi. Formalisasi itu adalah diformalkan, disahkan, ada tanda tangan direksi, selesai. Jadi sah. Oh, si ini tuh ini, si itu ini posisinya sah. Tuh ya. Terus dievaluasi lagi kembali ke rentang kendali. Seperti itu. Wait sebentar. Oke, saya mulai lagi sekarang. Nah, ini ya.
Nah, ini yang saya bilang tadi terkait struktur organisasi yang digerakkan pasar. Nih, ada sentralisasi dan ada desentralisasi. Sentralisasi itu terpusat, ya, terpusat. Ini dari Robin and Culture. Jadi terpusat, sentralisasi. Tuh, terpusat, terus semua itu dari pusat. Kalau desentralisasi enggak. Nah, cuman saya akan coba tambahkan dari bukunya langsung si Robin ya. Saya buku Bu Robin nih, saya ini dari mata kuliah saya kalau saya ngajar di kampus. Wait. Nah, ini di sini kita ngomongin dasar dari struktur organisasi. Nah, kalau kita ngomongin struktur organisasi, kita mau buat apa? Kita harus ngomongin elemen-elemennya. Nah, spesialisasi tadi, departementalisasi, chain command, span of control, sentralisasi atau desentralisasi. Ini sebenarnya apa namanya? Include ya, sudah masuk tadi ya. Kalau tadi kan hanya 5, 1, 2, 3, 4, 5 formalisasi. Terakhir adalah boundary spanning. Boundary spanning itu kalau misalnya ada masalah itu gimana sebenarnya ya. Terus interaksinya seperti apa? Ini boundary spanning. Nah, tuh. Kemudian kita harus lihat juga eh melihat organisasi itu dibuat dari apa namanya? Spesialisasi sama produktivitinya. Kenapa? Ya kita harus lihat. Kalau organisasi ini adalah organisasi operation atau produksi, misal kayak pabrik, ya kita harus nguatin besarin di produksinya, jangan nguatin di marketingnya, jangan gitu ya. Contoh kita ambil yang besar aja, Unilever gitu ya. Unilever itu ada divisi atau unit usahanya yang produksi doang, pabrik. Nah itu ada. Tuh, terus ada juga yang bagian marketing, ada juga. Nah, kita harus lihat nih, yang mana nih, seperti itu ya. Tuh. Nah, ini saya bilang tadi departementalisasi dari fungsinya. Tuh, geografi, teritori, dan sebagainya. Ini kok kita ngomongin departementalisasi. Chain command. Nah, ini adalah otoritasnya, saya bilang tadi ya. Terus, ini span control, nggak usah. Nah, ini kalau kita mau buat sentralisasi sama desentralisasi, itu bagaimana? Sentralisasi itu refers to degree, tingkat decision making itu terkonsentrasi atau terpusat. Jadi single point di organisasi pusat. Nah, kalau desentralisasi itu dia tidak terpusat, ada di unit-unitnya. Jadi kalau saya bilang tadi, misalnya kita ngomongin Starbucks yang pusatnya di Amerika, ya kita nggak mesti harus ke sana. Si masing-masing negara itu ada pusatnya masing-masing. Di Indonesia ada sendiri, di mana sendiri, lah itu seperti itu ya. Jadi tidak sentralisasi. Kalau kita ngomongin span-nya terlalu luas, ya jangan sentralisasi. Habis nanti ya kelamaan koordinasinya ya, seperti itu. Kalian kalau lihat warteg, warteg cuma ada di dekat misalnya kota A, karena ada Universitas A. Ketika dia mau buka di Universitas B, ya di sana harusnya ada manajemen sendiri gitu loh. Itu yang mungkin terhubung atau terkoneksi seperti itu. Nyebutnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai nggak ada. Kalau nggak ada ya bubar nanti ya. Apalagi kalau dari kota A ke kota B gitu ya, jaraknya mungkin 5 jam atau 1 hari ya susah tuh. Nah, terus formalisasi. Formalisasi itu adalah kita membuat formal dari aturan-aturan tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau boundary spanning itu eh, bagaimana berhubungan ya. Terus tingkatnya seperti apa? Tingkat lanjutnya seperti apa? Ini sebenarnya seperti komen juga tadi ya. Tuh, cuman ya berbeda sedikit. Nah, ini contoh organisasi frameworknya seperti ini. Ini yang simple ya. Nah, kita balik lagi ke tadi, ke tempat kita tadi dari kampus, bentar. Nah, ini bahwa balik lagi sentralisasi sama desentralisasi. Jadi kalau kita ngomongin sentralisasi, lingkungan stabil, ya. Tuh, kalau desentralisasi kompleks dan tidak pasti. Makanya kalau luar negeri, global, apalagi multinasional, terbuka cabang jauh, itu kompleks. Jangan sentralisasi. Tuh. Jadi kalau kita punya bisnis, misalnya saya punya bisnis nih di Jakarta, buka lagi di luar Jakarta, buka di Singapura, saya nggak bisa sentralisasi. Saya akan ambil satu orang manajer yang ngurusin di sana, gitu. Dan saya hire untuk ngurusin di sana, seperti itu ya. Terus manajer tingkat rendah tidak semampu manajer tinggi ya dalam mengambil keputusan. Kalau desentralisasi enggak.
Level rendah mampu dan berpengalaman membuat keputusan sebagai perwakilan, seperti itu ya, dan lain-lain. Tapi di sini kita lihat biasanya sentralisasi perusahaan berukuran besar. Tuh, nih, besar banget. Misalnya kayak Unilever, even dia tersentralisasi, tapi ya dia di masing-masing cabang ada, di masing-masing negara ada desentralisasi. Tapi biasanya kalau sudah luas itu nggak sentralisasi, biasanya terdesentralisasi biasanya. Seperti itu. Nah, cuman kalian tahu nggak? Kalau ngomongin sentralisasi, desentralisasi, misal nih ya, misal. Ini nggak nyinggung-nyinggung dikit ya, cuman kita berpikiran out of the box dikit lah ya, atau mungkin kita sedikit berpikiran kritis ya, biar kalian kritis juga loh, serius. Nah, ini kan kita ngomongin organisasi, sentralisasi dan desentralisasi. Salah satu yang benar-benar saya mungkin kadang berpikiran tahu nggak, aplikasinya itu selain di bisnis ini bisnis ya, ada satu lagi yang kalian mungkin lihat di politik, yaitu apa? Partai. Nah, kamu kalau lihat partai-partai itu ada partai besarnya ke pusat ya, tuh. Tapi di daerah-daerah ada tuh cabang-cabangnya, ranting-rantingnya ada. Sentralisasi dan desentralisasi. Jadi kalau kita lihat organisasi, kalau kita ngambil benang merah, mau organisasi itu profit kek, non profit kek, bahkan politik, pasti menggunakan strategi desentralisasi atau sentralisasi. Nah, seperti itu. Termasuk nanti kita masuk ke marketing. Tuh, coba kamu lihat, kan ada desentralisasi, desentralisasi. Tuh. Bahkan pemerintah pun ada juga loh. Ada apa namanya? Wali kota, bupati ya, seperti itu. Terus ada apa namanya? Presiden, ada menteri. Nah, itu kan sebenarnya sentralisasi, desentralisasi. Tuh, jadi ada namanya otoritas yang didelegasikan seperti itu. Kalau semua terpusat, ya sulit sih ya. Tuh ya. Jadi nggak semua itu bisa satu titik. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut lagi. Mekanistik dan organistik. Nah, organisme sebenarnya dan mekanistik. Nah, mekanistik itu seperti ini. Birokrasi, terstruktur kaku dan sebagainya. Organistik gimana? Enggak. Pak, ini masuknya organistik sama mekanistik tuh seperti apa ya, Pak ya? Nah, kita akan lihat nanti namanya mekanistik sama organik. Saya kasih lihat. Wait a minute. Jadi biar kamu paham. Ini dari sumbernya yang biasa dipakai. Ini udah apa namanya udah common, udah umum ya dipakai. Nih, kalian lihat di sini. Nah, dari ini yang simple ya. Simple, ada birokrasi, ada simple. Ini simple sama itu kelemahannya apa? Cepat dan sebagainya. Nah, kita ngomongin yang tadi adalah mekanistik sama organik. Ini adalah mekanistik sama organik. Kamu kalau lihat di sini, nih, nah, mekanistik itu lebih birokrasi, tuh ya, dan tersentralisasi. Ini biasanya adalah organisasi-organisasi besar. Udah besar, udah bagus ya. Unilever, Starbucks seperti itu ya. Tuh, cuman di bagian-bagian negaranya ada lagi nih. Ini bisa di negara A, negara B, negara C. Nah, ini mekanistik. Biasanya organisasi besar itu sudah mekanistik biasanya. Di sini high specialization. Jadi semua itu punya spesialisasinya. Seperti itu. Rigid departmentalization. Jadi sangat-sangat rigid, sangat-sangat ketat ya departmentalisasinya. Clear chain of command. Jadi komandonya itu sangat-sangat jelas. Narrow span of control. Kontrolnya juga sangat jelas. Sentralisasi. Ya. High formalization. Jadi formalisasinya jelas, tinggi. Nah, organik itu enggak, kebalikannya. Cross functional teams. Cross functional. Ini bisa kemana-mana. 3 orang bisa saling terhubung. 4 orang bisa saling terhubung. 5 bisa. Nah, Indonesia, Jepang, Korea, Taiwan bisa saling terhubung. Seperti itu ya. Ini biasa dipakai untuk organisasi-organisasi startup atau perusahaan-perusahaan yang dia nggak mau buat pabrik di Indonesia. Jadi dia prinsipal di sana ya udah gue cuma jual barang aja di Indonesia lah, produknya dari Cina gitu. Ntar jual di Indonesia. Indonesia bikin cabang hanya sebagai keagenan. Nah, ini bisa. Cross functional teams, cross hierarchical teams. Jadi nggak ada leader di sini. Leadernya adalah pada saat ngomongin SDM,
Oke, ini contoh 5 nih ya. Ini 5 nih. Kita ambil contoh 5 orang. Pada saat ngomongin SDM, dia jadi leader. Pada saat ngomongin operasional, operasionalnya jadi leader. Pada saat ngomongin marketing, marketing jadi leader. Pada saat ngomongin keuangan, keuangan jadi leader. Seperti itu. Pada saat ngomongin misalnya IT atau hal-hal lain, GA, dia jadi leader. Jadi siapa yang ngomong, dia akan jadi leader. Dia akan ngelit. Nah, itu. Tergantung fungsinya masing-masing ya. Free flow of information. Jadi informasi ini harus terbuka. Terus wide space of control. Kontrolnya itu sangat luas, wide ya. Jadi sebenarnya saya bilang nggak saling mengontrol diri sendiri. Desentralisasi, tidak tersentralisasi. Terakhir adalah low formalization, jarang formalisasi. Nah, organic model ini sekarang sudah common dipakai di organisasi-organisasi sekarang ya, yang ngomongin digitalisasi atau Gen Z, di mana memang konteks organisasi yang kita bilang kemarin dia bukan mature. Kalau mature itu lebih ke arah mekanistik, sorry. Mature itu ke arah mekanistik. Nih, mekanistik. Nah, ini adalah organisasi yang mungkin sedang tumbuh. Nah, ini biasanya organisasi keagenan gitu ya. Perusahaan keagenan. Nah, ini seperti ini. Agen itu bukan agen jualan barang, tapi perusahaan agen-agen yang dimana dia sebagai apa cabang dari prinsipal mana luar di Indonesia. Tuh, ya sebenarnya ke perdagangan juga ya, marketing juga ya. Bagian dari marketing sebenarnya ya, seperti itu. Nah, ini beda sama ini sudah besar seperti itu. Nah, itu adalah mekanistik sama organic structural. Di sini organization sector is means to help management achieve the objective. Must current strategy framework focus on three dimension. Jadi framework untuk strategi pembuatan struktur organisasi itu adalah 3. Nih, innovation strategi, strategi inovasi. Cost minimization strategi, strategi menekan harga atau biaya, sorry. Dan strategi imitasi, ya, mengimitasi perusahaan lawan seperti itu. Nah, ini akan berkaitan sama nanti kalau kita buat organisasi yang parsial, yaitu organisasi marketing strategik. Jadi kita lihat inovasinya seberapa jauh nih, apakah perlu luas atau enggak ya. Terus cost-nya seperti apa, seperti itu ya. Tuh. Nah, ini adalah strategi structure relationship. Innovation itu lebih ke arah organik. Cost minimization itu adalah mekanistik. Imitation itu bisa mekanistik, bisa organik. Seperti itu. Sering diterapkan di 2 itu ya. Nih, terus untuk ukuran large organization 2000-an orang. Nah, ini tuh. Ini adalah masalah ukurannya, size. Terus teknologi, seberapa jauh teknologi. Nah, kenapa? Ini kaitannya sama ini tadi ya. Innovation, ya, cost minimization, terakhir adalah imitation. Tuh, yang mana nih? Nah, terus environment, lingkungan sekitar, ya, persaingan, ya, pemerintah dan sebagainya. Terus dimensi model dari lingkungan, ini tadi ya. Stabil, dinamik, simple, compact, seperti itu. Abundant ke scarce, seperti itu. Terus faktor yang mempertajam struktur organisasi adalah institusi. Apa itu institusi? Ini adalah faktor di luar organisasi ya, seperti itu. Ya, kenapa? Ini pemerintah ya. Kalau pemerintah itu kan agak sulit-sulit gampang ya, seperti itu. Eh, itu kebijakan masalahnya. Agak sulit-sulit gampang ya. Kadang kita harus mengikuti juga kebijakan dari pemerintah. Kita nggak bisa serta-merta langsung melawan tentang ya. Makanya kita harus menyesuaikan seperti itu. Ini mekanistik sama organistik. Nah, oke, tadi saya ada apa? Ada 4 dan ini sudah dijelaskan di sini. Yang mempengaruhi rencana organisasi adalah strategi, ukurannya, teknologi sama lingkungan, lingkungan yang tidak pasti ya. Adanya persaingan, ya, adanya kebijakan seperti itu. Terus ya lain-lain. Tuh. Jadi isu-isu terkait lingkungan itu sangat-sangat penting. Contoh paling gampang adalah sekarang di Indonesia yang mungkin kalian tahu isu terakhir ya. Isu terakhir sangat disayangkan kalau buat saya ya. Yang Raja Ampat dijadikan tambang. Itu isunya kan gitu ya, dan ternyata benar. Ya mungkin kalian udah baca ya. Sangat disayangkan sih ya. Itu kan
komplek wisata. Yang alasannya adalah bahwa itu area tambang, bukan area wisata, katanya seperti itu. Jadi eh, apa ya nyebutnya ya? Jadi secara secara lingkungan kita lihat bahwa di situ ada dua, yaitu bisnis pariwisata yang sudah berjalan, dan satu lagi adanya kepentingan untuk bisnis tambang. Nah, ini mana nih yang didahulukan yang mana? Kan seperti itu. Tuh. Ya kita nggak bisa apa ya nyebutnya ya. Ya nggak bisa memungkiri ya bahwa kita ada kebutuhan sama investor dan sebagainya. Cuman kita harus lihat kondisinya. Makanya kalau kita sebagai pelaku bisnis, kita harus lihat nih arahnya bisnis kemana nih. Gitu. Itu apa? Melihat lingkungan yang nggak pasti. Misalnya, wah daya beli masyarakat menurun nih karena inflasi. Nah, misalnya gitu. Kita harus lihat juga apakah kita harus produksi jor-joran besar atau enggak. Tuh. Nah, kita harus mempertimbangkan hal itu juga gitu ya. Terus, desain umum organisasi. Desain sederhana, tradisional, divisional. Structure tim sama metrik dan proyek. Ya, nanti saya kasih lihat sedikit yang tadi organisasional tadi ya. Tuh, menit. Sebentar, kok hilang ya? Wait, saya open lagi dulu bentar. Oke, dah ketemu. Nah, kita lihat di sini ada struktur sederhana, struktur tradisional, struktur divisional, dan kemudian nggak usah. Oh, ini deh. Yang kontemporer ya, ada struktur tim sama struktur metrik dan proyek. Nanti saya kasih lihat bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, ini kita lihat di sini organisasi metrik. Nah, ini metrik ya, proyek ya. Kemudian ada berpusat pada produk. Nah, ini ada nih di sini. Kalau kita fokus pada produk. Tapi sebelum ke situ, saya kasih lihat dulu deh yang konsep struktur organisasi seperti apa. Saya kasih lihat dulu, wait. Oke, ini kelihatan ya, ini yang sederhana, simple structure, langsung. Set. Jadi nggak ada layer 2, semua langsung ke layer 1. Nah, seperti ini. Ini very simple. Ini bagus sebenarnya, cuman kadang kepalanya ini ownernya atau manajernya pusing ya gitu. Simple structure itu kekuatannya adalah simple, fast, and flexible. Expensive to maintain. Accountability is clear. Biasanya, kalau kita di bisnis-bisnis itu, ini adalah parsial dari organisasi besar. Jadi misalnya, saya punya warung, ya, franchise gitu ya, warung, F&B saya buka di kota A. Ya, saya daripada ribet, saya cuma minta satu manajer, dan semuanya itu di bawah satu orang manajer. Seperti itu. Jadi daripada ribet, gitu ya. Atau perusahaan-perusahaan baru yang baru berdiri, itu biasanya seperti ini. Nah, weakness-nya, kelemahannya difficult to maintain in anything other than small organization. Jadi kalau ada hal-hal lain ya yang agak lebih luas, ya cakupannya dia agak sulit. Tuh. Karena hanya satu orang yang mikir ya. Risikonya everything depend on one person. Semua itu tergantung dari satu person. Kalau satu personnya hilang, ya, resign, pergi atau aneh-aneh ya, dia berkhianat ya sudah selesai. Tuh, ya, seperti itu. Terus
Common organizational framework and structure, ini kan common ya. Yang kedua adalah birokrasi, karakteristik by standardization. Jadi dia rutin, operation task-nya rutin ya. Aktivitasnya sudah rutin. Formalisasinya diatur, regulasi diatur dan sudah tinggi. Bio fungsional departemen juga sudah bagus. Sentralisasi otoritasi dari terpusat ya, dan kemudian ada cabang-cabang. Narrow span of control, luas. Decision making follow the chain of command, seperti itu. Kemudian kekuatannya apa? Ability to perform standardized activities in a highly efficient manner. Contohnya adalah Starbucks tadi. Dia sudah luas, standarnya mau di luar negeri dimanapun itu mirip-mirip seperti itu. Kayak saya dulu itu kalau misalnya keluar kota, keluar negeri gitu ya, saya tuh kepikiran daripada saya beli makanan yang aneh-aneh, udahlah saya cukup beli KFC atau McD. Nah, yang standarnya itu sudah pasti kurang lebih sama. Harga pun nggak beda jauh. Tuh, misalnya saya beli di mana di Jawa, di Jakarta gitu ya. Saya ke Bali, saya ke Lombok, saya kemana pun, harganya pasti mirip-mirip gitu ya. Tuh, jadi nggak ditembak. Nah, kita nggak tahu. Tuh, karena sudah birokrasinya udah bagus. Weakness of birokrasi, subunit konflik. Biasanya konflik di antara subunitnya di departemennya. Unit goals dominate, obsessive behavior, sama covering weak management. Jadi kalau ada manajemen yang lemah, biasanya ditutupi. Karena departementalisasinya sangat kuat. Ini saya bilang tadi ya. Nih, mekanistik itu adalah yang birokrasinya kuat nih. Jadi kalau ada kelemahan di sini, ya dia akan tutup-nutupin. Oh, jangan sampai divisi lain tahu nih. Ya, seperti itu. Karena kan tadi rigid. Kalau di sini nyebutnya adalah apa namanya? Unit goal dominate tuh atau subunit konflik. Jadi antar unit sangat rigid akhirnya bisa konflik ya seperti itu. Aspek birokrasi ada dua, fungsional sama divisional. Nah, kita lihat birokrasi dari mana? Fungsional. Oh, oke, kita buat, nah ini kita masuk baru. Itu apa? Fungsi dari marketing. Oh, ini fungsi marketing. Jadi divisi pemasaran. Misalnya karena produksinya sudah dipisah, oke. Perusahaan Starbucks akhirnya bikin divisi pemasaran sendiri yang besar, bisa seperti itu. Dia khusus untuk global market. Nah, Pak, kalau warteg gimana ya? Susah saya gampang ya, karena memang cuman areanya kecil, ngapain harus buat gede-gede gitu ya? Ini kan simple simple manajemen berarti ya tadi simple structure. Itu untuk ya warteg. Tapi kalau untuk kayak si siapa Starbucks gitu ya, ya dia harus luas, gitu ya. Jadi dia akan punya cabang khusus divisi marketing sendiri di berbagai negara, seperti itu, berbagai area. Tuh. Jadi fungsional sama divisional, seperti itu ya. Tuh. Matrix structure, jadi strukturnya ada 3 yang udah kita pelajarin. Yang pertama adalah simple, birokrasi, dan matrix. Tuh. Matrix structure, mengcombine dua bentuk, departementalisasi, fungsional dan produk. Nah, kalau kita ngomongin metrik, fungsional dan produk. Kekuatannya adalah spesialis. Ya, bagus. Fungsional diletakkan dengan spesialis secara bersama-sama. Nah, produk departementalisasi fasilitas koordinasi. Koordinasi juga bagus. Nah, ini contoh adalah produk. Sorry, apa? Matrix. Ini matrix. Misalnya di apa di kampus UT gitu ya, academic department, ada accounting, ada finance, ada decision information system. Ini departemen pendidikannya. Nah, programnya apa? Ada undergrad, ada master, ada PhD, ada riset. Nah, ini yang mana nih programnya nih? Ada S1, S2, S3. Nah, departemennya adalah accounting, finance. Nah, seperti itu ya. Tuh. Terus alternatifnya, option pilihan alternatif lain tuh apa? Kita bisa pakai virtual organization. Nah, ada virtual organization. Ya, itu. Terus ini adalah alternatif desain pilihan virtual structure. Di sini ada executive group. Jadi sini tuh terhubungnya itu bukan terhubung secara kuat, tapi as the communication timbal balik seperti itu. Jadi ada advertising agency. Nah, ini bukan divisi, tapi dia agensi ya. Independent Research and Development Consulting Firm. Ini adalah perusahaan mungkin outsource sendiri atau consultant. Commission Sales and Representative ini internalnya, ya. Bagian sales sama representatifnya. Terus pabrik-pabrik di Korea Selatan, saya seperti itu. Saling terhubung ada eksekutif grupnya. Jadi ini biasanya dipakai sama model-model sekarang prinsipal yang pengen bikin cabang di
atau menyebarkan produk di Indonesia, di Asia Tenggara lah, taruhlah. Nah, mereka nggak mau bikin produk, nggak ingin bikin cabang, cari orang Indonesia sebagai representatif. Nah, sales representatif nyebutnya biasa gitu. Teman saya juga gitu nih. Dari Eropa, dia nggak buat cabang kantor di Indonesia, ya buatlah representative office seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ada juga team structure. Nah, kemudian circular structure berputar ya. Tuh, seperti itu ya. Nah, ini salah satu bentuknya adalah ini saya kasih lihat dulu. Ini ya. Hmm. Nah, ini. Jadi kalau kita bikin grup sama teams tadi, nah ini adalah work teams ya. Kalian harus bedakan work team sama work group. Jadi kalau work teams itu seperti ini adalah work group ya. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. Jadi berputar seperti itu. Ini cross fungsional itu seperti ini. Ini adalah virtual ya. Nah, ini untuk problem solving. Ini untuk self manage. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar yang sudah birokrasi, event seperti ini, dia akan buat tadi yang organistik. Jadi masing-masing dari member 1, 2, 3, 4, 5 ini diambil menjadikan cross fungsional. Misalnya kayak eksekutif group tadi ya, kurang lebih seperti itu. Ini dibentuk menjadi apa namanya? eh organistik dari yang tadi mekanistik seperti itu. Nah, itu adalah bentuk. Kemudian sebentar. Kalau yang tadi itu balik lagi. Oke. Nah, itu ya struktur tim sama struktur metrik proyek. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, di sini bisa saya lihat, di sini ada contoh organisasi metrik. Nah, tadi ya, S1, S2, S3. Nah, tadi ya. Terus di sini ada marketing, customer service, maintenance, keuangan, SDM. Nah, itu. Jadi ada mungkin ya divisinya S1, divisi S2, divisi S3. Nah, kalau misalnya kata di apa namanya Starbucks gitu ya, nah mungkin dia bisa buat. Tapi kalau kalau Starbucks nggak seperti ini sih, dia lebih ke arah produknya sih. Ya, kalau ini kan bukan ini metrik ya. Jadi ada fungsionalnya. Nah, ini contoh. Terus, nah ini yang produk tadi ya. Jadi ada pemimpin perusahaan. Nah, di sini kalau kita lihat divisi pemasaran itu lebar di sini nih. Tuh, manufaktur itu enggak. Biasanya nanti manufaktur sendiri, berdiri sendiri kalau kita itu pada produk. Nah, di sini pemasaran itu ada riset pemasaran, tuh R&D, ada manajemen produk, nah, ada layanan pelanggan, service satisfaction biasanya ya, customer service. Product management itu adalah develop produk, tuh menarik enggak dan sebagainya. Nah, kalau riset pemasaran itu dari riset ke pasar, seperti apa nih? Nah, SDM cuma kecil, humas cuma kecil. Tuh. Jadi kalau ngomongin fokus pada produk seperti ini. Nah, ini ya. Contoh kayak kita nonton lihat yang F&B, rata-rata tuh mereka kan bisa di pemasaran. Tuh. Misalnya kayak kalau kita ngomongin misalnya dulu ada sempat tuh McD ya, misalnya rasa apa namanya khas Indonesia seperti itu ya. Dia akan fokus bikin misalnya makanan khas Indonesia yang mana itu nggak akan ditemuin misalnya kita ke Singapura, ke Malaysia itu nggak akan ditemuin. Itu cuma temuin di Indonesia. Tuh. Contoh kayak Indomie misalnya gitu ya. Dia riset pemasaran dulu dia. Tuh. Produknya apa nih? Oh, yang ada di Indonesia misalnya rasa rendang gitu ya. Itu nggak akan ditemuin di daerah lain. Di negara lain nggak akan ditemuin. Nah, jadi ketika kita ngomongin masalah produk, disesuaikan lah. Biasanya sih disesuaikan di areanya masing-masing. Seperti itu. Nih. Terus ada juga berpusat pada pasar. Nah, mau pasarnya apa nih? Jadi biasanya kalau di suatu organisasi besar, kalau udah besar, itu kan tadi ada apa namanya SD produk ya produk. Jadi pemasaran itu dia pemasaran yang fokus ke produk, develop produk dan manufacturer akan mengembangkan seperti itu ya. Nah, kalau yang manajer pemasaran ini dia akan fokus selain pada produk ya. Kalau tadi kan produk sudah nih saya dia akan pada pasarnya.
bagaimana biasanya ini perusahaan-perusahaan yang akan infiltrasi atau akan masuk ya, entry entry ke pasar, bisa ke new market ya, atau market yang sudah ada ya, existing market biasanya. Tuh, ini biasanya dibuat, organisasi ini dibuat kalau mau masuk ke pasar biasanya dari suatu organisasi. Tuh, Pak, kok nggak ada riset pemasaran? Enggak, dikuatkan di penjualannya. Seperti itu. Wilayah A, wilayah B, wilayah C, atau pasar pasar A, pasar B, pasar C, seperti itu. Pasar itu bukan pasar-pasar kayak kita ke pasar itu kayak pasar itu misalnya biasanya sih dikaitkan sama demografi biasanya ya. Atau segmentasi, kita udah ngomongin kemarin produk segmentasi ya. Segmentasi apa? Nah, orang tua kek atau anak kecil kek. Nah, itu. Misalnya contoh, Pak, realnya gimana? Realnya adalah Starbucks pengen masuk penjualan ke anak-anak kuliah, segmennya anak-anak kuliah. Bukan masalah wilayah ABC, enggak. Tapi segmentasinya misalnya wilayah anak-anak kuliah. Nah, dibuatlah satu produk ya yang menarik untuk anak-anak kuliah. Misalnya untuk selama kuliah apa selama ngampus gitu ya. Biar tidak ngantuk menemani kuliahmu misalnya gitu ya, skripsimu. Dia buatlah produk, dijual ke situ. Cari wilayah-wilayah yang banyak anak-anak kampusnya atau yang ada kampusnya di sekitaran situ. Jadi Starbucks ini akan khusus untuk yang area situ aja. Itu. Ketika ke bandara khusus anak kuliah ada nggak harga? Nggak ada. Promonya nggak akan ketemu kamu. Cuman ada promo di wilayah kampus misalnya seperti itu Starbucksnya. Jadi khusus promo untuk anak-anak kampus nih. Produknya A. Nah itu seperti itu. Dulu saya juga pernah nemuin ya. Saya pernah nemuin apa namanya eh saya lupa McD apa KFC ya. Jadi dia cuma ada promo itu di mall. Tapi ketika saya ke bandara kagak ada itu. Jadi gak ada Pak, itu kita biasa aja. Oh ya udah berarti ya. Tuh, jadi memang beda itunya ya. Areanya beda. Seperti itu. Terus ini manajer pemasaran desain metrik yang berbentuk metrik. Nah, ini biasanya digabungkan antara produk sama wilayah. Seperti itu. Misalnya produk satu ini fokus untuk wilayah A. Ini biasanya negara sih penjualannya. Misalnya contoh, kita ngomongin eh, makanan ya, F&B gitu ya. Di Indonesia karena nggak bisa mengkonsumsi secara banyak, misalnya contoh aja kita langsung to the point aja babi gitu ya. Ya itu nggak akan bisa masuk ke wilayah A. Nah, produk ini nggak akan ditaruhlah di sini seperti itu. Tapi ketika yang mungkin banyakkan contoh, misalnya kita ngomong sapi gitu ya, produk yang mengandung sapi, kita mau jual di India di wilayah B misalnya gitu ya, agak sulit tuh. Tapi menggunakan yang lain, itu contoh. Jadi ini juga bisa gabungan antara produk sama wilayah. Nah, ini saya bilang tadi ya. Jadi ketika saya ngomongin waktu itu, loh saya tuh ada di mall apa namanya promo ini Mbak. Oh di sini nggak ada Pak di bandara. Nah itu mungkin juga sama. Produk ini hanya di wilayah-wilayah tertentu. Kayak tadi yang misalnya apa Starbucks juga untuk khusus produk ini hanya di wilayah-wilayah tertentu seperti itu. Jadi dia mengemiskan ini kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat kita mau membuat desain marketing, ya desain pemasaran, secara strategically kita harus tahu mau yang mana nih yang dipakai gitu ya. Tapi biasanya kita nggak bisa serta-merta langsung memutuskan. Biasanya secara fungsional dulu gitu ya. Apakah produknya yang kita lihat atau pricingnya yang kita lihat atau eh, mungkin mau promosinya segmentasi yang mana dulu. Nah, terus kita lihat semua. Tuh. Tapi kalau kita lihat di suatu mana perusahaan ya, itu semua akan dilihat. Pricing itu juga penting ya, tapi produksi juga akan dilihat. Tadi kayak kita lihat di awal tadi ya, yang apa namanya terkait penentuan tadi ya. Ini ukuran teknologi kita lihat karena kaitannya sama apa? Ya tadi budgeting, udah pasti ya. Kalau kita lihat yang dari siapa? Robin tadi ya itu dalam membuat apa struktur ya dalam membuat struktur kita harus lihat juga nih bahwa ada hal-hal lain yang harus diperhatikan seperti itu ya yaitu apa budgetingnya mungkin ya terus spendnya seberapa luas seperti itu karena kaitannya nanti ke budgeting lagi seperti itu karena kalau enggak ya
Ya sulit ya. Saya bilang sulit karena pasti kan dana perusahaan itu terbatas ya. Nggak bisa apa namanya dipakai semua kurang lebih seperti itu ya. Jadi kayak framework tadi ya, kalau kita buat organisasi itu mau yang mana kita harus lihat dulu inovasi, cost minimization sama imitasi. Mau yang mana nih yang kita pakai seperti itu. Tuh. Kita ngomongin inovasi, bagus inovasi, produknya bagus, kita sebar bla 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 bla. Tapi kita lihat biayanya gimana? Karena namanya inovasi itu adalah suatu produk yang belum dikenal masyarakat, kita masukin seperti itu. Iya, kalau misalnya kita sudah punya nama sekelas Starbucks, sekelas KFC, sekelas McD. Udahlah, kalau misalnya kita warteg, warteg baru, wah ini ada produk baru nih. Ayam goreng rasa durian misalnya gitu, atau ayam bakar rasa durian gitu ya. Atau durian madu, bingung. Tuh, tapi kalau misalnya contoh McD atau KFC, wah buat rasa khas Nusantara, durian madu. Nah, mungkin lain konteksnya. Nah, kalau kita ngomong inovasi, mau seperti apa? Kan gitu ya. Karena inovasi itu ngomongin yang apa namanya? Infiltrasi awal, beda sama yang dia sudah punya gitu ya. Itu yang mana akan kita lihat. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi dalam membuat strategi pemasaran kita memang sudah dikenalkan, tapi kita harus melihat dulu yang mana nih. Dalam buat struktur juga seperti itu. Mau yang mana nih? Yang sederhana kah, tradisional kah? Nah, tuh ada banyak yang kita pertimbangkan di situ. Oke, kira-kira ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Buat teman-teman semuanya. Belum ada, Pak. Oke, sip. Wait ya, bentar. Oke, ini saya tambahin untuk sedikit apa namanya? Bagaimana kita membentuk suatu struktur organisasi dalam bentuk teams atau kelompok tadi. Kelompok atau teams itu kan struktur organisasi ya. Kita melihatnya apa? Saya akan ngambil dari si Robin seperti itu. Biar kita efektif, ini ada 3 yang kita lihat. Team effectiveness model. Yang pertama kita harus tahu konteksnya dulu. Nah, kalau kita membentuk suatu organisasi tadi atau kita struktur organisasi tadi ya, kita buatnya itu konteksnya itu adalah marketing, ya marketing. Jangan dicampur-campur sama produksi, ngomongin apa namanya. Pak, kalau produk tuh apa? Produk itu termasuk di marketing juga ya, karena produknya terima pasar atau enggak itu kan sebenarnya masuk marketing. SDM itu enggak, itu ada divisi lain seperti itu ya. Di sini kita lihat ada adequate resources. Jadi resourcesnya itu harus mendukung ya. Leadership and structure-nya nih harus kuat nih. Nah, leadership-nya siapa nih? Nggak tahu, harus dicari orang yang ahli marketing. Climate of trust. Jadi di situ kepercayaan harus dibentuk. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang kalau di organisasi yang sudah kuat ya, yang sudah mekanistik yang sudah kuat, itu kenapa rigid ya? Karena climate-nya itu udah terbentuk kepercayaan. Harusnya seperti itu. Jadi akhirnya per masing-masing divisi itu akan saling melindungi diri ya. Memang seperti itu ya. Kalau organisasi besar itu seperti itu. Performance evaluation and reward systemnya jelas konteksnya. Jadi ketika nanti produknya ini terjual, bang, ini gimana nih? Untuk divisinya seperti apa? Jelas nggak? Nah, ini untuk efektifnya kan harus tahu. Terus komposisinya. Nah, kemampuan dari member-membernya. Kalau kita buat struktur organisasi marketing, kemampuannya gimana? Menjual semua kah? Atau kemampuannya yang satu teknis, yang satu operation, yang nggak nyambung ya. Personality-nya, allocating roles. Personality itu ada kepribadiannya. Allocating roles itu adalah kontribusinya, perannya apa, harus jelas. Tuh. Terus diversity, keanekaragaman. Jadi nggak boleh homogen, nggak boleh kalau saya bilang. Dalam suatu organisasi kita nggak boleh homogen. Kenapa diversity? Karena sometimes kita tuh punya ide-ide solusi itu dari orang yang berbeda, dari kepala yang berbeda, dari kepala yang memiliki sudut pandang lain gitu ya. Untuk contohnya seperti itu. Jadi agak ya sulit-sulit gampang ya. Seperti itu ya. Itu pilihan memang. Misalnya kayak tadi contoh, kita jual daging sapi misalnya. Karena kita tahu diversity, kita jual daging sapi ke negara India jor-joran, bakalan ditolak nanti. Berantem nanti ya. Seperti itu. Tuh, itu contoh. Apalagi misalnya diversity, Indonesia mayoritas muslim, langsung buka jebret, jual misalnya merek apa gitu, merek KFC, McD dan sebagainya, spesial daging babi gitu ya. Susah nanti diterimanya.
Jadi diversity itu penting, harus ada yang ngomong bahwa, "Bos, sorry nih bos, Indonesia itu nggak bisa digituin, nanti kita susah nanti," seperti itu, karena mayoritasnya Islam. Nah, misalnya seperti itu. Itu contoh ekstrim ya. Jadi diversity itu penting pada saat buat produk, misalnya seperti itu. Jadi harus tahu ya. Misalnya anak muda, tadi diversity nih, kita ambillah orang-orang yang mungkin Gen Z kita pekerjakan. Kita buat produk untuk anak muda apa nih? Kasih kopi yang mungkin kopi dark, dijual ke anak muda yang nggak nyambung nanti. Anak muda itu sebenarnya rada-rada manis ya. Tuh, jadi mukanya diapain lah gitu ya. Kasih latte yang pahit ya susah nanti. Tuh ya. Jadi diversity penting. Cultural differences, ini yang saya bilang tadi diversity masuk. Ada perbedaan budaya. Size of teams. Nah, ini ada ukuran. Ada ukuran dari timnya ini atau strukturnya ini beberapa banyak orang. Biasanya kalau ngomongin masalah divisional atau departementalisasi atau sub dari besar, itu biasanya nggak usah banyak-banyak orang. Tuh. Marketing 100 orang, berat. Tuh. HRD 100 orang ngapain? Berat. Tuh. Tergantung span of control-nya tadi yang kita udah bicarakan duluan. Dan kebutuhannya apa. Biasanya marketing 100, oke 100. Dibagi menjadi 4. Masing-masing 25, 25, 25. Untuk wilayah A, B, C bisa. Atau untuk produk A, B, C boleh. Bebas, dibagi lagi. Jadi jangan langsung satu. Tersentralisasi. Berat nanti ya. Harus disesuaikan. Terus member preferences. Member preferences itu pilihannya apa nih? Ya, ini balik lagi ke diversity tadi ya. Ini komposisi isinya. Terus prosesnya gimana nih? Common purpose-nya apa? Tujuan yang dicapai apa dulu? Oh, kita ada promosi untuk produk ini nih ke Indonesia. Nah, kita buat purpose-nya. Specific goal-nya apa? Efikasinya apa? Biar percaya diri timnya gimana nih efikasinya. Identity-nya gimana timnya? Tim cohesion-nya seperti apa? Ikatannya gimana? Bonding-nya seperti apa? Mental modelnya seperti apa? Harus ada role model. Role modelnya siapa? Ya jangan business owner. Kalau bisa sih dicari adalah siapa yang bisa menjadi leader di divisi marketing tadi, seperti itu. Role modelnya seperti apa nih prosesnya selama proses. Bukan endorse ya, kalau endorse itu hanya sebagai talent untuk kembangin produk. Dah, itu selesai. Nah, kita harus lihat nih mental modelnya, role modelnya, leadernya. Leadernya ternyata percaya diri, semangat, oh yakin. Good. Siapa? Mah? Oh. Terus konflik level. Nah, level konfliknya seperti apa? Biasanya kalau dalam internal divisi itu konflik levelnya itu tidak setinggi kalau cross divisi atau departemen. Konflik tapi bisa diselesaikan seperti itu. Terakhir adalah social lovingnya seperti apa. Nah, ini semua konteks, komposisi sama proses itulah yang membentuk tim effectiveness. Jadi efektif dari tim kelompok itu bisa dibentuk dari sini, kurang lebih seperti itu. Nah, ini nggak usah ya. Tim konteks, tim komposisi, nggak usah. Ini role model. Nah, efektif dari grup, proses grup. Nah, kita bisa lihat potensial grup itu atau kelompok divisi ini bisa efektif ditambah sama apa yang didapat. Jadi kalau kita ngomongin marketing, harus ada target dan sebagainya. Ya, bagaimana prosesnya. Terus, apa yang berkurang? Losesnya apa? Tuh. Nah, itu adalah actual group effectiveness. Nah, kalau ngomongin divisi marketing, biasanya itu bukan masalah hanya angka. Misalnya, wis, gue target 1M nih, divisi marketing bisa nggak jualan? Wis, ternyata bisa 2M, oke. Cuman, harus ada divisi non-finansial. Misalnya apa? Wis, divisi 1M. Target divisi 1M, naik jadi 2M. Tapi nama baik perusahaan tercemar. Nah, itu juga jelek juga. Tuh. Agak sulit-sulit gampang juga ya, seperti itu. Atau internal, secara internal bisnis proses. Kita dapat 1M, target 1M, dapat 2M. Dua kali dong ya, dapat 2M. Tapi key personnya resign. Nah, itu juga mempengaruhi ya actual group effectiveness seperti itu. Jadi kita juga melihat gak cuma dari satu sudut pandang doang ya. Tuh. Nah, tim processes kita lihat di sini adalah proses timnya. Common plan and purpose, reflexivity. Apakah merefleksikan tadi 1M, dapat 1M, atau lebih atau kurang. Nah, specific goal-nya seperti apa, efikasi, identity, cohesion. Nah, ini yang tim proses tadi ya, yang sudah kita jelaskan. Tuh, jadi makanya dalam membuat itu kita harus jeli membuat timnya ya. Tadi kan ada kotak-kotaknya ya.
Tuh. Terus kapan kita tidak menggunakan tim? Apakah kita bisa menganalisis ya? Apakah bekerja akan lebih baik dari satu orang? Nah, tapi kalau marketing nggak mungkin. Marketing ada banyak divisi, ada banyak pemikiran. Apakah bekerja itu meng-create, menghasilkan tujuan yang ingin dicapai? Kalau marketing udah pasti ada satu orang dan tujuan juga pasti ada ya. Terus apakah anggota dari grup ini adalah interdependent? Ya, jadi masing-masing bisa bergerak sendiri ya. Belum tentu, seperti belum kelihatan. Karena kalau di tim di marketing, di divisi marketing itu nggak bisa individual ya. Biasanya sih mereka ngegrup atau ngetim seperti itu. That's why divisi marketing itu nggak bisa berdiri sendiri kalau kita ngomongin strategi ya. Makanya ya kita harus ngeflow, harus ngikutin. Tuh. Oke. Terus eh ini application manager, saya akan ngomongin masalah terkait apa namanya mekanistik sama organistik tadi ya. Tuh, ini karena penting sekali memilih mekanistik atau organistik. Kita harus tahu kapan kita organistik, kapan mekanistik. Kalau organisasi sudah besar, biasanya udah kuat, itu biasanya mekanistik sangat kuat ya. Dan biasanya sih best project itu menggunakan eh, organistik seperti itu. Nah, kita akan melihat kalau kita ngomongin divisi marketing tadi ya, di sini ini ada hubungannya. Struktur organisasi ini menentukan ya determinants and outcomes from. Kita menentukan untuk pemilihan hasilnya seperti apa. Tadi kita udah bilang strategi, ukuran, teknologi, lingkungan sama institusi. Tadi yang belum ada di situ adalah institusi, cuma udah masuk ke lingkungan. Institusi tahu ya, government, stakeholder lain seperti itu ya. Itu penyebabnya ini. Dan ini menentukan, nah struktur desainnya apa? Mekanistik kah atau organistik kah? Seperti itu. Misalnya, kita mau ngomongin Starbucks besar. Nah, itu mekanistik atau organik. Kalau kita mau keluar ya kita harus mekanistik. Ada terpusat, ada cabang-cabangnya seperti itu. Tapi kalau memang masih perusahaan baru, startup gitu ya, kita bikin bukan masalah produk yang kelihatan, misalnya kita bikin aplikasi misalnya seperti itu ya, kita nggak perlu mekanistik, kita organistik aja. Ada orang Koreanya, ada orang Indonesianya, ada orang mana ya, kita saling terhubung online. Nah, seperti itu. Kayak misalnya sekarang, kita kuliah, kita organik aja. Jadi, online, nggak perlu ketemuan, ya. Terus, apa, bisa saling terhubung, size-nya nggak besar, nah, seperti itu. Terus, associate, ini ada hubungannya dengan apa? Demoderasi sama individual differences and culture norms. Tadi kita lihat bahwa effectiveness suatu tim, suatu kelompok, suatu struktur organisasi, di situ ada yang namanya budaya, ada namanya diversity. Tuh. Semakin diversity, itu semakin bagus. Jadi, cara penyelesaiannya semakin banyak dibandingkan dalam satu budaya. Ya, susah nanti. Akhirnya bisa menentukan performance sama kepuasan. Performance dari apa? Struktur organisasinya. Performance itu adalah hasil kerja organisasi. Antara target dan hasil ada kesesuaian. Tuh, perform, target sama hasil ternyata terpenuhi. Tidak perform, target sama hasil tidak terpenuhi. Overachieve, overperform, target sama hasil ternyata melebihi. Nah, itu adanya kepuasan. That's it. Itu adalah sedikit tambahan dari saya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman? Iya, maaf Pak, saya mau tanya. Ya, siapa nih? Eh, Yani, eh, ya, silakan. ya, gini Pak, ini Sebentar, dalam, mic-nya saya matiin dulu, Mbak. Di saya dengung soalnya. oke, oke. Pak. Silakan, Mbak. Iya Pak, ini saya mau tanya, dalam pemasaran strategik antara leadership dan manajer itu fungsinya berbeda atau sama Pak? Seperti di pemasaran gitu. Oh, oke, oke, oke. Sip, sip. Thank you, paham saya. Jadi antara leadership sama manager ya. Iya, iya, Oke, fungsi dalam suatu ya, perusahaan gitu Pak. Maksudnya baik, gitu. baik. Sip, thank you, Mbak. Nah, ini saya eh, langsung jawab aja ya, Mbak ya. Nih, saya jawab Ya. pakai materinya langsung. Nih, wait.
Ini sebenarnya mau di organisasi apapun ya, mau pemasaran, mau SDM, mau produksi ataupun politik, sama aja sebenarnya ya. Karena ini teorinya di sini. Wait, ini mana ya? Sebentar, kok nggak ada sini? Ini, wait, loh. Kok nggak ada? Sebentar, kok mau saya share nggak bisa ini? Sebentar ya, sebentar. Cancel dulu. Wait. Oh, ini bukan. Nah, ini. Baca, Mbak. Kebaca ya. Nah, ini saya jelasin. Jadi kalau kita ngomongin di struktur organisasi, penting sekali ada namanya leadership, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan, leadership sama manager itu different. Nah, di sini kalau kita lihat, leadership adalah ability to influence a group towards the achievement of a vision or set of goals. Jadi, leadership itu adalah suatu kemampuan, ability ya, untuk mempengaruhi grup atau kelompoknya atau struktur organisasinya ya. Untuk apa? Untuk bisa achieve untuk tujuannya. Nah, not all leaders are managers and nor are all managers itu adalah leader. Jadi sometimes nih Mbak, manager itu bukanlah seorang leader. Tuh. Tapi bisa jadi orang lain. Tapi kalau untuk leader sendiri, leader itu bisa jadi dari manajer, bisa jadi orang lain. Jadi makanya manajer itu belum tentu leader. Kenapa? Itu adalah nanti kita ngomongin di leadership gaya kepemimpinan. Ya, gaya kepemimpinan. Jadi makanya dalam struktur organisasi marketing, terutama marketing ya, dan umum, kita lihat even pemimpinnya itu adalah manajer, bisa jadi dia dalam ngelit dia nggak bisa. Makanya dia pakai seorang namanya agen, change agent, agen perubahan, atau nyebutnya adalah mungkin representatif. Nah, misalnya bisa pakai istilah-istilah gitu, tapi whatever lah. Atau perwakilan. Nah, perwakilan leader, baik perwakilan manajer bisa jadi. Misalnya manajernya hanya seorang apa namanya strategitor, dia buat strateginya bagus, tapi ketika ngomong nggak bisa, dia butuhlah seorang yang bisa ngelit tim. Nah itu bisa. Jadi seorang manajer itu belum tentu leader seperti itu. Bisa jadi di suatu kelompok ternyata ada seseorang yang mungkin dia paham apa yang diomongin manajernya, terus dia bisa ngelit timnya, bisa ngobrol sama timnya seperti itu. Nah, makanya kalau kita kaitan sama struktur organisasi mekanistik sama organistik di situ ya, yang namanya manajer sudah pasti di titik yang atas. Tuh, sudah pasti di titik yang atas. Tapi kalau ngomongin skill leadership belum tentu. Bisa jadi malah anak buahnya yang ngelit timnya itu. Nah, bosnya enak, manajernya enak, tinggal terima laporan dari bawahannya, lebih enak sebenarnya. Tapi ya, apa namanya, ya itulah dunia kerja ya. Kadang atasan tuh hanya nerima laporan bisa juga. Itu kalau di mekanistik seperti itu, birokrasi terlalu tinggi ya. Tapi kalau di organisasi organik yang semua tadi saling sirkular ya, si A, si B, si C tadi yang melingkar tadi, itu nggak ada manajer. Yang ada adalah leader. Leader di sini adalah saya bilang tadi, ketika lagi ngomongin marketing, orang marketing yang jadi leader. Tapi ketika yang ngomongin SDM, orang SDM lah yang jadi leader. Bisa seperti itu. Makanya ketika menentukan organistik sama mekanistik, kita memang harus menentukan siapa yang jadi leader. Cuman ketika menjadi leader, belum tentu orang yang skill leadershipnya bagus itu jadi manajer, belum tentu. Karena manajer itu adalah posisi jabatan, sedangkan leadership itu adalah skill atau kompetensi untuk ngelit tim. Seperti itu. Gitu Mbak Nani, kira-kira Mbak Nani. Clear ya Mbak Nani ya? Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Sebentar, ini saya lihat dulu. Wait, ini. Siapa ya? Oke, Terima kasih, kalau Pak, penjelasannya. yes, sama-sama. Kalau tidak ada, oke. Ini kenapa nih ya? Sebentar.
Riyandi, Dianova. Siapa ya? Oke. Ya udah kalau nggak ada, coba di open cam ya. Ya udah kelas kita akhiri pertemuan 8 ini. Sebelum saya akhiri, silakan di open cam kita ambil gambarnya semuanya ya. Yuk. Wait a minute, ini view-nya kenapa yang last gallery-nya kok kagak ada ya? Sebentar, sebentar. Tadi tuh ada tuh last gallery-nya nggak ada. Eh, sebentar. Ya udahlah, together mode aja deh. Oke, semuanya. Nah, ini saya kecilin gimana ya? Ini saya kecilin nggak bisa sih. Sebentar ya. Ini view-nya kok bisa ya, kadang bisa, kadang enggak. Ya sudah lah. Oke, saya ambil semuanya. Satu, dua, tiga. Sip. Oke, tetap saya ingatkan tugas terakhir nanti malam ya, jangan sampai lupa. Jadi masih ada kesempatan besok baru saya cek ya untuk tugasnya. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan sebagainya ya. Juga dari kalian juga, oke, saling memaafkan kita dan kelas kita akhiri pertemuan 8 ini. Good luck buat kalian ya. Bentar lagi kalian UTS juga. Ya, tetap semangat kuliahnya. Sayang sekali karena udah bayar, jangan sampai disia-siakan seperti itu ya. Untuk juga masa depan kalian seperti itu. Oke, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu kapan-kapan lagi ya. Assalamualaikum Selamat siang warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih Terima banyak, kasih semua. Pak. Sehat-sehat selalu ya, Ya, Pak. ya sama-sama. See you.